Seorang pemimpin harus memiliki jiwa bertanggung jawab, baik kepada rakyat ataupun kepada Gusti Allah. Tanggung jawab kepada rakyat berupa melindungi hak rakyat dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab menyejahterakan rakyat, tidak memihak kepada pihak manapun kecuali kepada rakyat. Rakyat menjadi prioritas programnya. Oleh karena itu, siapapun bakal calon presiden 2024, jika tidak mendahulukan kepentingan rakyat jangan dipilih. Kalau menjadi pejabat kelas provinsi, atau menteri saja tidak melayani rakyat dengan baik, apalagi menjadi seorang presiden, yang cakupannya lebih luas. Pasti suara rakyat tidak akan didengarkan lagi, atau bahkan dibungkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur, saudaraku semua, piye kabare saiki? Saya doakan, semoga senantiasa, kita semua dijaga oleh Gusti Allah. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ciri-ciri seorang pemimpin yang baik menurut pandangan Islam. Di mana, pada tahun 2024, 1 tahun lagi, Indonesia akan menyelenggarakan pemilu raya. Di antaranya ada pemilihan kepala negara yang baru, atau yang biasa disebut dengan presiden. Untuk itu, perlu kiranya, untuk dibahas pada video kali ini, mengenai kriteria calon pemimpin yang layak untuk dipilih, dan calon yang tidak layak untuk dipilih. Namun, sebelum lanjut menonton video ini, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, semoga bernilai sedekah. Amin. Baiklah, berikut akan dipaparkan perihal ciri-ciri seorang pemimpin yang baik menurut pandangan Islam. Selamat menyimak. Di dalam Islam, seorang pemimpin pada esensinya merupakan seorang pelayan bagi rakyat. Menjadi pelayan yang mencintai rakyatnya penuh dengan rasa cinta yang tulus. Kalau melihat pendapatannya, atau bahasa kasarnya, gaji dan tunjangan seorang presiden, mungkin menjadi dambaan setiap orang. Akan tetapi, tidak semua orang bisa menjadi pemimpin yang layak apabila tidak memenuhi kriteria sebagai berikut. Di dalam Islam sendiri, seorang pemimpin sangat dianjurkan, mereka yang memiliki iman yang kuat, beramal saleh, mempunyai tubuh yang sehat, dan memimpin sesuai dengan ketentuan dari Gusti Allah. Sebab, seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Gusti Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 59. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan, di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya. Dalam pandangan Islam, kriteria seorang pemimpin tidak jauh berbeda dengan ciri kepemimpinan pada umumnya, terdapat prinsip dan sistem-sistem yang sama. Di dalam Islam, kepemimpinan pertama kali dicontohkan langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Prinsip dasar yang beliau ajarkan adalah tentang keteladanan. Beliau lebih mengutamakan memberi contoh yang baik kepada sahabat, dan masyarakat yang dipimpinnya. Kanjeng Nabi Muhammad memiliki kepribadian yang sangat agung, sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran. Beliau berakhlak mulia, kepemimpinannya tidak diragukan lagi. Meski cara beliau memimpin tidak bisa ditiru, setidaknya, kita umat muslim, berusaha meneladaninya. Berhasil tidaknya seorang pemimpin, tidak hanya bisa dilihat dengan keterampilan teknis belaka, melainkan kemampuannya dalam mendaya gerakan bawahannya, para menteri dan lain sebagainya, untuk bekerja dengan baik dan benar. Sesuai dengan targetnya selama menjadi pemimpin. Sebagaimana firman Gusti Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Yang artinya, sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Baiklah, berikut akan dipaparkan
Perihal kriteria pemimpin yang baik menurut pandangan Islam, silakan disimak baik-baik, agar kita tidak salah pilih pemimpin di pemilu mendatang. 1. Jujur. Tanda ini yang paling dicari oleh masyarakat, di mana saat ini banyak pejabat negara yang terjerat kasus korupsi, atau bahasa kasarnya, mencuri hak rakyat. Menjadi maling di kepemerintahan, perbuatan yang sangat tidak terpuji, menyengsarakan rakyat secara umum. Adapun jujur dalam Islam, cakupannya luas lagi, yaitu seorang pemimpin harus jujur dalam menjalankan seluruh tugasnya, secara terbuka tanpa ada kecurangan sedikitpun. Tidak menerima titipan dari siapapun. 2. Amanah. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa bertanggung jawab, baik kepada rakyat ataupun kepada Gusti Allah. Tanggung jawab kepada rakyat, berupa melindungi hak rakyat dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab menyejahterakan rakyat, tidak memihak kepada pihak manapun kecuali kepada rakyat. Rakyat menjadi prioritas programnya. Oleh karena itu, siapapun bakal calon presiden 2024, jika tidak mendahulukan kepentingan rakyat jangan dipilih. Kalau menjadi pejabat kelas provinsi, atau menteri saja tidak melayani rakyat dengan baik, apalagi menjadi seorang presiden, yang cakupannya lebih luas. Pasti suara rakyat tidak akan didengarkan lagi, atau bahkan dibungkam. 3. Cerdas. Seorang pemimpin negara, atau presiden, selain dituntut cerdas secara intelektual, mapan dalam segi keilmuannya, jelas prestasinya, juga dituntut untuk cerdas dalam menghadapi persoalan negara. Seorang presiden harus mampu mengakomodir semua lapisan masyarakat, termasuk penghasut. Bagaimana seluruh masyarakat bisa bersatu, tidak terpecah belah karena perbedaan pilihan. 4. Komunikasi yang jujur. Seorang pemimpin negara harus mampu menjadi sosok yang jujur dalam menyampaikan banyak hal, termasuk kepada lawan politiknya. Tidak perlu ada yang disembunyikan, baik yang menyakitkan ataupun yang membahagiakan. Seluruhnya harus disampaikan secara transparansi kepada masyarakat umum. Jangan pernah menutupi, atau melindungi salah seorang pun. 5. Adil. Dalam pandangan Islam, suatu negara tidak akan aman, damai, tentram, dan makmur, apabila keadilan tidak merata kepada seluruh elemen masyarakat. Apabila hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul kepada para aparatur negara itu sendiri. Seperti contoh, kalau rakyat biasa yang melakukan kesalahan, langsung ditindak tegas. Berbeda dengan para pejabat, orang yang berharta, dan orang penting lainnya, yang apabila melakukan suatu kesalahan, masih dicarikan pasal-pasal pembelaan. Banding sini banding sana. Kalau demikian, sila kelima Pancasila akan hilang. 6. Bijaksana. Dalam memecahkan suatu masalah, seorang presiden dituntut untuk bisa bijaksana, menghadapi bermacam persoalan dan pendapat di kalangan masyarakat yang beraneka ragam. Harus mampu memecahkannya dengan baik dan benar. 7. Berpandangan luas dan tidak fanatik. Seorang pemimpin negara, yang dalam hal ini seorang presiden, harus punya pandangan yang luas, dapat menampung perbedaan pendapat, bisa memberi jalan keluar suatu masalah, serta memberikan harapan terbaik kepada masyarakat, agar masing-masing dari mereka merasa puas dengan keputusannya. Tidak pernah membeda-bedakan agama, suku, ras dan lain semacamnya. Selagi rakyat Indonesia, semuanya diperlakukan dengan sama rata tanpa pilih kasih. 8. Wibawa dan disegani. Rakyat pasti akan patuh dan menghormati pemimpinnya, manakala memiliki pemimpin yang berwibawa dalam menata rakyat. Kewibawaan ini lahir karena pemimpin tadi memiliki kekuatan moral, dan ilmu pengetahuan yang luas. Kewibawaan seorang pemimpin tercermin dari akhlaknya, ia bersikap adil akan semua golongan. Sikap toleran atas perbedaan pendapat pasti tampak dalam tingkah lakunya. 9. Lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Sebagai pemimpin rakyat, presiden dituntut untuk bisa merumuskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam hal ini harus disadari, bahwa lahirnya suatu kekuatan atas dasar kebersamaan. 10. Rendah hati. Pada esensinya, kedudukan seorang presiden dalam suatu negara, tidak ubahnya rakyat biasa. Ia bukanlah sosok yang harus diistimewakan sepanjang masa. Oleh karena itu, seorang presiden, meskipun sudah menjadi orang nomor satu dalam suatu negara, hendaknya ia tetap rendah hati. Tidak boleh sombong karena pangkat kedudukannya. 11. Terbuka untuk dikritik. Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi. Oleh karena itu, siapapun presidennya, maka harus siap untuk menanggapi aspirasi-aspirasi rakyat, dan terbuka untuk dikritik demi sebuah perbaikan negara itu sendiri.
11. Demokratis. Sistem demokrasi merupakan salah satu alat dalam membentuk masyarakat yang madani dalam bernegara, tentu dengan prinsip, dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Oleh karena itu, siapapun Presiden Indonesia, atau lebih tepatnya, calon presiden yang akan terpilih 2024 mendatang, tidak boleh sembarangan memutuskan suatu perkara tanpa melalui musyawarah yang disepakati. Kecuali apabila sudah melibatkan rakyat, yang dalam hal ini diwakili oleh DPR, maka keputusannya akan menciptakan suatu kepuasan tersendiri bagi rakyat. Dengan demikian, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal ini akan ditanggung secara bersama-sama tanpa menyalahkan satu pihak manapun. 13. Berbakti dan mengabdi kepada Gusti Allah. Dalam hidup ini, segala sesuatunya tidak akan pernah lepas dari pengawasan Gusti Allah. Manusia hanya bisa berusaha, dan sisanya menyerahkan kepada Gusti Allah. Pasrah dengan segala ketentuannya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus berniat untuk berbakti dan mengabdi kepada Gusti Allah. Memohon pertolongan dan ridhonya, agar rakyat dan negaranya aman dari segala gangguan. Rakyat hidup damai, tentram dan makmur. Untuk itu, silakan dipilih bakal calon presiden 2024, siapa kiranya di antara ketiga calon yang memenuhi syarat untuk dipilih. Yaitu Bapak Prabowo Subianto, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Rashid Baswedan. Apabila masih ragu dengan kriteria yang kita pilih, silakan lakukan salat istikharah, minta petunjuk langsung kepada Gusti Allah, siapakah sosok yang pantas untuk memimpin Indonesia setelah Pak Jokowi. Demikianlah video kali ini. Apabila ada penjelasan yang kurang baik, atau bahkan salah, silakan tulis di kolom komentar. Serta, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.